Halo, kembali lagi pada saya, Hensani Borushiboro. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, pendekatan objektif, dan yang terakhir, pendekatan mimetik. Melalui puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar, baik saya akan terlebih dahulu membacakan puisinya. Doa karya Chairil Anwar. Mata tajam sang bintang jalang kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Dari puisi tadi saya akan menganalisis puisi tersebut terlebih dahulu melalui pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pengarangnya. Pendekatan ekspresif menitikberatkan pengarang dan orientasi ekspresif memandang karya sastra sebagai ekspresi, luapan, ucapan perasaan sebagai hasil imajinasi pengarang pemikiran-pemikiran dan perasaan. Pada puisi ini mengungkapkan akan betapa kuatnya Tuhan atas manusia. Puisi ini menggambarkan kekalutan dirinya penyair yang akhirnya membawanya kepada kesadaran bahwa ia hanya bisa mengatakan dirinya kepada Tuhan. Secara tidak langsung, Chairil Anwar menyarankan lewat dirinya pribadi bahwa biasanya ketika seorang dalam suasana kelut dan bingung, ia mengingatkan dan menyebut nama Tuhan yang agung. Terdapat melalui puisi bait pertama, Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Saat dalam kondisi kelut dan bingung, semacam itu Chairil Anwar masih menjikir dan mengingat kepada Tuhan yang telah memiliki keagungan. Tuhanlah yang berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini. Dialah yang memberi pertolongan bagi setiap manusia yang dalam kesusahan dan juga setiap manusia membutuhkan perlindungan. Pada bait kedua, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Pada lirik tersebut tertampak merupakan sebuah penegasan dari lirik-lirik sebelumnya. Dalam bait kedua tersebut menyatakan Chairil Anwar lebih diperjelas akan kondisi kepribadiannya. Ia sungguh dalam pengupayaan saat itu. Saat suasana batin semakin bertambah kelut, justru ia malah semakin mengingat akan eksistensi Tuhan dan realitas kehidupan ini. Ia menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya, sehingga tiada yang patut disebut dan dilantunkan kecuali nama Tuhan. Dialah yang berakal, yang memberi pertolongan dan jalan keluar terhadap semua manusia dan juga terhadap semua permasalahan yang melingkupi diri manusia. Chairil Anwar dalam sajak ini digambarkan sebagai sosok yang meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberi petunjuk, menunjukkan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Ia begitu bingung dan kelut sebab terhempit beban derita hidupnya. Pada puisi bagian bait ketiga, cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Pada kata itu, kata cahayamu panas suci memberikan arti bahwa cahaya petunjuk ketuhananlah yang memberikan kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada. Cahaya petunjuk ketuhanan ini menunjukkan bahwa manusia saat itu berada dalam kegelapan, saat itu dalam permasalahan, dan pada saat dalam penderitaan. Cahaya itu yang akan bakal datang menuntun untuk jalan yang terarah dan terang dan penuh dengan kebahagiaan. Dalam kondisi kesusahpayahan yang dialami saat itu, Chairil Anwar benar-benar merasakan dirinya secara penuh kepada Tuhan yang Maha Esa. Ia meyakini bahwa tidak ada daya yang dapat atau yang tidak sanggup dilakukan kecuali atas izin dan kuasa dari Tuhan. Segala ketentuan nasib yang bakal menimpa dirinya disadarkan kepadanya. Pada bagian puisi 4 dan 5, Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Chairil Anwar saat itu benar-benar merasakan dirinya dalam kondisi terpuruk. Ia tergambarkan dalam keadaan yang tidak berdaya. Pada bait 6 dan ke-7, Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Lirik tersebut menggambarkan kesadaran Chairil Anwar bahwa selama ini ia telah jauh dari Tuhan. Ia seolah-olah menyesali atas segala perbuatan yang telah
diukirnya dan berkenan memberi pertolongan kepadanya. Sungguh saat itu ia tidak sanggup berpaling darinya. Ia sangat membutuhkan pertolongan sebab ia tahu Tuhan hanyalah yang sanggup untuk menolong dia. Pada bagian puisi bait ke-8, Tuhanku di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Puisi di atas menggambarkan realitas gemuruh batin Chairil Anwar yang terjadi saat itu. Ketidakberdayaan dan ketakutan batin Chairil Anwar terhempit permasalahan yang akhirnya membawanya pada kesadaran akan keberadaan dan kebersamaan Tuhan. Perasaan kelut, sendiri, sunyi, dan rindu dan menyebabkan Chairil Anwar merasakan kehadiran Tuhan meskipun dengan Tuhan masih ada di pintu yang coba ia ketuk. Kerinduan akan menghadirkan Tuhan seakan-akan memaksa Chairil untuk bersumpah dengan kondisi yang payah, penuh compang-camping atau penuh dosa. Chairil sadar dirinya beranjak dan ia ingin sekali menjadikan jarak tersebut hilang dan membuatnya dalam menyatu dengan Tuhan. Saya akan menganalisis puisi doa ini melalui pendekatan pragmatik. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan kepada pembaca. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan yang ada kaitannya dengan pendidikan, moral, politik, agama, maupun tujuan yang lain. Puisi doa menyampaikan kegelisahan manusia yang ingin kembali mendekat jarak yang sudah lama berkarat. Dibutuhkan kehendak dan kesadaran kuat untuk kembali mereka jarak tersebut. Penulis tetap ingat kepada Tuhan meskipun sedang mengalami kesulitan. Ini bisa dilihat dari lirik dalam Termangu, aku masih menyebut namamu. Walau susah sungguh mengingat kau penuh suruh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan melalui pendekatan objektif pada puisi doa karya Chairil Anwar. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Saya akan menganalisis puisi tersebut melalui pendekatan objektif, di mana pertama itu melalui tema. Tema merupakan gagasan pokok yang disampaikan seorang penyair lewat puisinya. Dalam puisi doa, Chairil Anwar sebagai penyair merupakan penyampaian tema tentang kepasrahan diri seorang makhluk kepada Tuhannya. Yang kedua, suasana puisi. Suasana gambaran puisi ini menjadi gambaran keadaan yang menyertai kejadian, peristiwa, atau hal lain yang diungkap dalam puisi. Suasana puisi bisa berupa sedih, mencengkam, marah, atau bahagia. Ini bisa dilihat dari memilih kata yang digunakan penyair. Puisi doa karya Chairil Anwar ini menunjukkan suasana puisi yang penuh pengharapan. Yang ketiga, amanat puisi. Amanat puisi merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh penyair melalui karyanya. Amanat dalam puisi doa merupakan manusia yang senantiasa memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Yang keempat, tipografi. Penulis mengutamakan huruf kapital di setiap awal lirik. Penulis huruf kapital di setiap awal lirik menggambarkan suatu yang tegas. Maksudnya, penulis mengungkapkan dengan tegas dan terang-terangan bahwa ia mengalami krisis iman. Ada bait yang mencorok, ada yang tidak, menggambarkan keadaan penulis yang kacau dan tidak teratur saat dirinya mengalami krisis iman. Pada puisi doa ini tidak digunakan tanda baca titik. Hal ini menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami tokoh tersebut berlanjut dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga tidak diberikan tanda baca titik untuk memperjelas bahwa masalah yang telah dialami pada tokoh bersifat kronologis dan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima itu susunan rima. Pada bait 1, susunan rima merupakan rima acak.
dinominasi oleh vokal U yang merupakan vokal berat. Hal ini menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dalam penulis merupakan masalah yang berat. Pada bait kedua, susunan rima merupakan rima acak, dinominasi oleh vokal U yang merupakan vokal berat. Hal itu menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang berat. Yang keenam, tema. Pada puisi doa karya Chairil Anwar ini, bertema yang diambil adalah ketuhanan, khususnya hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan puisi, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Dalam kutipan tersebut, menggambarkan hubungan antara hambanya dengan Tuhannya. Kata masih menggambarkan keadaan seorang hamba yang akan selalu mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Lalu dapat dibuktikan pula melalui kutipan, Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Hal ini menggambarkan hubungan hamba dengan Tuhannya, di mana hamba tersebut ingin kembali di jalan Tuhannya atau di jalan yang benar. Pada bagian ketujuh adalah nada. Nada yang digunakan dalam puisi tersebut adalah sedih karena puisi tersebut bercerita tentang keseorangan yang sangat menyesal atas apa yang ia perbuat. Yang ke-8 adalah amanat. Sebagai seorang manusia, memang tidak luput dari kesalahan, namun walaupun begitu, kita harus menyadari kesalahan kita yang segera kita bertaubat. Yang ke-9, nada. Dan suasana nama berarti bersikap penyair terhadap pokok persorangan atau feeling, atau sikap penyair terhadap pembaca. Sedangkan suasana yang berarti dalam perasaan pembaca sebagai akibat pembaca puisi. Nada yang berhubungan dengan tema, yang bertema ke Tuhan menggambarkan betapa dekatnya hubungan penyair dengan Tuhannya, berhubungan dengan pembaca, maka puisi doa tersebut bernada sebuah ajakan agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketuhanan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan, hayatilah makna hidup ini sebagai sebuah penggambaran di negeri asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada puisi doa karya Chairil Anwar ini melalui pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajian terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas menurut Abrams 1981 pada halaman 89. Pada puisi yang berjudul Doa karya penyair terkenal di Indonesia atau Chairil Anwar ini menceritakan tentang penyair yang telah dilanda oleh krisis iman, penyair yang merasa bingung hendak berbuat apa. Ia kemudian mencoba kembali ke jalan Tuhan. Pada bait ke-1 dan kedua, penyair mencoba untuk kembali mengingat Tuhan di saat ia sedang dilanda kesusahan. Hanya ada Tuhan di sela-sela pemikirannya. Bahkan di saat ia duduk, ia selalu menyebut nama Tuhan agar saya diberikan petunjuk serta jawaban akan segala pernyataan dan masalah yang telah dihadapinya. Pada bagian bait ke-5 sampai bait ke-6 dijelaskan bahwa manusia hidup di bumi sebagaikan pengembara di negeri asing. Tidak selamanya berada di sini dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika bukan karena kehendak Sang Maha Pencipta, dalam segala kondisi dan situasi, manusia selalu dan memerlukan pertolongan Tuhan. Karena apapun masalah yang dihadapi, bertobatlah dan memohon kepada Tuhan agar jalan terbaik yang selalu menghampiri kita jika kita meminta kepada Tuhan. Maka kita sebagai manusia harus selalu mengingat Tuhan dimanapun dan kapanpun. Pada saat akan melakukan apapun kita harus mengingat kepadanya. Terima kasih, sekian dari saya Hensani Siboro melalui puisi doa yang saya analisis. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau yang tidak berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya Hensani Siboro. Saya ucapkan terima kasih.